Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mustafiul Azizah, guru PAI SMPN 10 Madiun. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mempelajari 3 sikap mulia seorang muslim, yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Saya harap kalian dalam mempelajari materi ini dengan sungguh-sungguh ya nak, karena sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal perlu ditanamkan pada diri kita agar kita menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Mari kita simak materi pertama, yaitu optimis. Sebelum kita mengetahui arti dari optimis, simak dulu yuk cerita ini. Nah, di sini ada Ridho dan Raihan yang mengikuti ujian tengah semester. Ridho yakin bahwa dia akan mendapatkan nilai yang terbaik, sedangkan Raihan dia murung karena merasa dia tidak akan mendapatkan nilai yang bagus. Dari cerita ini, siapakah yang memiliki sikap optimis? Sebelum kalian menjawab, mari kita cari tahu apa itu optimis. Optimis merupakan sikap berpikir positif dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Nah, generasi muslim, sebagai seorang muslim, kita harus memiliki sikap optimis yang dapat memicu semangat kita dalam menjalani kehidupan. Dan katakan tidak pada pesimis, karena akan menimbulkan keterpurukan dan permasalahan yang berlarut-larut. Generasi muslim, Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita agar kita senantiasa memiliki sikap optimis. Dalam sabdanya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tiyarata wa khairuhal fa'lu, qila wa mal fa'lu, qala al kalimatus sholihatu yasmauha ahadukum, rawahu Ahmad. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada rasa tiarah, firasat buruk dan kesialan, dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Beliau bersabda, yaitu kalimat yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Hadis riwayat Ahmad. Nah, generasi muslim, seorang yang bersifat optimis itu akan tetap semangat dalam menghadapi permasalahan, dan dia juga akan senantiasa bersyukur serta menganggap cobaan itu hanyalah sebuah tantangan. Jika seperti itu, apa sih ciri-ciri optimis? Ciri-ciri optimis yaitu 1. Memiliki harapan yang baik. 2. Mensyukuri keberhasilan atas usahanya. 3. Mengevaluasi kekurangan diri sendiri. 4. Melihat segala sesuatu adalah kesempatan. Serta yang terakhir, wajah berseri-seri dan mudah tersenyum. Oleh karena itu, orang yang optimis ditandai dengan sikap yang semangat, namun orang yang pesimis ditandai dengan sikap yang loyo. Nah, generasi muslim dan muslimah, mari kita simak lagi materi selanjutnya, yaitu ikhtiar. Apa sih ikhtiar itu? Nah, ikhtiar adalah bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita, harapan, atau keinginan. Artinya, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan,
maka kita harus berusaha untuk meraihnya dan kemudian diikuti dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang kita lakukan merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh semua manusia. Ketika orang yang memiliki keinginan, jika dia tidak berusaha, maka tidak akan berhasil. Dalam berusaha, kita harus disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan tersebut dapat terwujud. Sebagai seorang muslim, pastinya kalian mempunyai cita-cita kan? Maka dari itu, kalian harus optimis bisa mencapainya dengan terus berusaha. Sebagaimana Allah mengajarkan kita tentang pentingnya berikhtiar dalam firman-Nya surat An-Najm ayat 39 sampai 42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Wa anna ila rabbikal muntaha. Yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya. Surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah tersebut, maka dalam kehidupan sehari-hari kita perlu berikhtiar. Contohnya, jika ingin pandai, maka rajinlah belajar. Jika ingin kaya, maka rajinlah bekerja. Jika ingin memiliki tabungan, maka berusahalah hidup hemat. Jika ingin sehat, maka rajinlah hidup sehat dan berolahraga. Jika ingin sembuh dari sakit, maka berobatlah. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang tawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal artinya berserah diri kepada Allah atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Contohnya, saat kita menghadapi ulangan, telah belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan dengan teliti. Nah, disitulah kita menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan cara memperbanyak doa dan beribadah. Generasi muslim perlu kalian ketahui, tawakal merupakan akhlak terpuji. Seseorang yang memiliki sikap tawakal berarti telah memiliki modal awal yang baik. Seandainya hasil usahanya tidak memuaskan, maka ia dapat menerima dengan lapang dada. Jika usahanya memuaskan, maka dia akan senantiasa bersyukur. Ingatlah, manusia berkewajiban untuk berusaha, sedangkan keputusannya adalah milik Allah yang memiliki sifat wajib, iradah, dan qudrah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullah
wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Generasi Muslim, seseorang yang menyertakan tawakal dalam setiap tindakan dan usahanya akan berdampak positif terhadap kepribadiannya. Sebagai contoh, yaitu selalu bersyukur dan bersabar, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah disertai dengan usaha, selalu berprasangka baik terhadap yang diterima, selalu ikhlas dan ridho menerima ketentuan Allah, tidak mudah mengeluh dan gelisah. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi optimis, ikhtiar dan tawakal telah kita pelajari. Saya harap kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kalian penuh dengan semangat untuk meraih prestasi dan cita-cita kalian. Semoga bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.